Selamat siang Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini walaupun hujan, tapi Tuhan tidak meruntuhkan semangat kita untuk datang beribadah. Kita akan sama-sama mohon pertolongan Tuhan, sama-sama kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini walaupun cuaca tidak baik, tapi kami tidak kurang semangat untuk datang ke gereja. Kami bersyukur kepadamu. Pakailah kami yang sudah hadir, demikian juga pakailah hamba-Mu yang sudah mempersiapkan firman Tuhan, agar firman Tuhan hari ini boleh jadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan satu topik firman Tuhan yang saya beri judul Yesus cinta kamu. Kalau bahasa Mandarinnya bilang Yesu aini, gitu ya. Bahasa Inggrisnya Jesus love you. Mengapa saya akan bicarakan tentang Yesus cinta kamu? Karena kemarin orang dunia sedang memperingati hari cinta kasih. Lalu ada merah-merah, warna pink lah itu terkenal. Lalu besok lusa kita akan memperingati Imlek, juga sama dengan merah-merah itu. Maka saya menggabungkan dengan Yesus cinta kamu. Sama-sama kita akan buka Alkitab. Yang bagian pertama yaitu saudara, kita akan lihat Yohanes 15 ayat 9 sampai 13. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku yang tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ayat selanjutnya Yehezkiel, saudara, perjanjian lama, ayat pasal yang ke-36 ayat 26 sampai 27. Saya bacakan. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Yang ketiga, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkannya, dan praktek dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, berbicara tentang cinta atau kasih dalam bahasa Alkitab, dunia merayakannya dengan kemarin Valentine Days. Di situ ada yang disebut coklat, ya, saya ada coklat, ya, ada coklat, bukan emas, ya, ini coklat. Kalau emas begini sudah kaya raya, ya. Kemudian ada bunganya saya gak ada sini. Tapi kekristenan, saudara, menawarkan kasih Allah
yang mengubah hidup kita. Dunia coklat, dunia menawarkan bunga, dunia mungkin menawarkan makan-makan, pesta dan sebagainya. Tapi kekristenan sekali lagi menawarkan kasih Allah yang akan mengubah hidup kita. Dalam bahasa asli atau bahasa Alkitab, kita kenal kasih itu beberapa kata. Ada yang disebut dengan kasih storge. Kasih storge itu adalah kasih sesama keluarga. Suami mengasihi istri, mengasihi anak, cucu dan sebagainya. Jadi itu kasih keluarga. Tapi ada satu lagi yang disebut dengan kasih fileo. Kasih fileo itu kasih persahabatan. Memakai kata sebab. Sebab aku kenal dia, maka aku mengasihi dia. Sebab dia baik, maka aku mengasihi dia. Sebab dia pernah membantu aku, maka aku mengasihi dia. Sebab dia sejak kecil aku sudah ingat dia, melihat dia sejak kecil, maka aku kenal, maka aku mengasihi dia. Itu kasih sebab. Ada lagi kasih eros, kasih yang romantik. Itu yang dirayakan oleh orang-orang muda. Kasih kasih percintaan. Karena dia cantik, karena dia tampan, aku mengasihi dia. Karena dia suka menolong aku, memperhatikan aku mengasihi dia. Tapi ada satu yang lebih tinggi standarnya. Saya catat di sini, kasih agape. Yaitu kasih walaupun. Dia bilang walaupun engkau tidak mengasihi aku mengasihi engkau. Walaupun engkau benci aku mengasihi engkau. Hari Valentine modern identik dengan suasana romantis. Tadi dikatakan saling tukar coklat, bunga, kartu juga. Zaman sekarang mungkin sudah agak kurang ya. WhatsApp gratis gitu ya. Tapi zaman dulu kartu, mahal loh kartu Valentine itu. Akar sejarahnya itu saudara berhubungan dengan festival Romawi kuno dan kemudian dikaitkan dengan peringatan Santo Valentin. Sehingga makin modern, lebih banyak nuansa budaya daripada makna rohaninya. Sekali lagi kasih dunia itu suka sama suka. Kasih sesama manusia itu lebih banyak orientasinya dengan saling mengasihi, saling membantu. Muncullah kata karena. Dia cantik, tampan tadi. Kenapa lagi? Karena dia baik, karena dia kaya, karena dia pandai merayu dan sebagainya. Dan ada lagi orang yang jatuh cinta karena kasihan. Itu kasih yang sangat membahayakan karena kasihan. Saya pernah dengar cerita orang itu menikah karena kasihan. Seorang hamba Tuhan, perempuan, dia kasihan dengan pekerja yang ada di gerejanya itu. Setiap hari membantu dia ketemu terus. Tinggal di pastori, dia juga di depan. Sama-sama terus. Singkat cerita, mereka jatuh cinta. Dan dia menikah. Konon ceritanya karena kasihan. Kekristenan saudara bahkan menawarkan kasih yang tepuk sebelah tangan. Kenapa?
kasih Allah itu kadang-kadang tepuk sebelah tangan. Allah mengasihi kita, belum tentu kita mengasihi Allah. Allah tetap mengasihi kita. Kadang kita lawan, kita nakal, kita gak mengasihi dia. Jadi Allah tidak peduli. Tadi saya sebut kasih agape, kasih yang berkorban, bukan sekedar perasaan romantis. Dia memberikan nyawanya, saudara. Dalam bahasa aslinya titemi, tension, bentuk present, yaitu memberi, meletakkan, yang menunjukkan tindakan yang sengaja, secara tuntas, dan digenapinya di atas kayu salib. Kasih Allah telah mengasihi kamu. Dia memakai bentuk yang menekankan kasih yang sudah dinyatakan terus menerus berlaku. Jadi agape itu bukan hanya kasih satu hari, bukan. Bukan hanya kasih batas waktu sebentar, bukan. Tapi dia kasih yang terus menerus berlaku. Nah, hari ini temanya adalah Yesus cinta kamu. Yesus cinta kamu. Apakah engkau cinta kepada Yesus? Standar yang dituntut oleh Allah adalah sama seperti Bapa mengasihi kamu, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Firman Tuhan katakan kasih Yesus itu cermin dari kasih Bapa. Bukan kasih manusia yang naik turun, yang sebentar-sebentar bisa cemberut, bisa marah, bisa cerai. Tapi puncak kasih daripada Tuhan Yesus itu di atas kayu salib. Yesus menjadikan kita apa? Tadi Alkitab mencatat menjadi sahabat. Dan bukan sekedar hamba. Apa respon kita kalau kasih Yesus seperti itu? Mari kita juga harus mengasihi dia, bukan? Ada 3 hal yang mau kita sama-sama renungkan, saudara, berhubungan dengan Yesus cinta kamu. Pertama, kasih Yesus itu adalah kasih yang rela mengorbankan diri. Tadi kita singgung tentang Valentines yang diajarkan dunia, kasih yang mau menerima bunga coklat perhatian. Tapi Valentinnya Kristus, kasih yang mau memberi sampai mati di atas kayu salib. Dunia mengajarkan menerima, Yesus mengajarkan memberi. Nah, saudara, Imlek itu ditonjolkan dengan memberi angpau. Ya, memberi angpau. Dan rezeki baru. Injil menonjolkan pemberian diri. Diri apa? Pemberian diri Yesus sebagai karunia terbesar. Bukan hanya sekedar angpau, tapi dia memberikan Yesus sebagai kado yang terbesar. Ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan di sini. Kalau dia pasangan hidup suami istri, ukuran kasih bukan berapa banyak yang aku terima, tapi berapa banyak yang aku rela korbankan untuk memuliakan Kristus dan menolong sesama untuk bertumbuh. Sebagai umat Tuhan, kasih itu juga melambangkan bagaimana relasiku sekeluarga di gereja sebagai kesempatan untuk mematikan kepentingan diri, hidup untuk mengasihi seperti Kristus. Saudara, pemberian terbesar daripada Yesus adalah dia memberikan nyawanya. Sungguh-sungguh ia memberikan nyawanya menggantikan kita.
Ada satu foto di sini, saudara. Ada seorang gadis, dia itu punya pacar. Pacarnya itu tinggal tidak satu kota, mereka sudah berpisah. Karena pacarnya itu harus kerja di luar kota. Maka zaman dulu tugasnya apa? Tugasnya kirim surat. Kalau zaman sekarang apa? Zaman sekarang gampang, tinggal email, WhatsApp dan sebagainya. Tapi zaman dulu harus kirim surat. Saudara, kirim surat itu tahu berapa lama? Satu surat kalau luar kota itu bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Kalau luar negeri bisa berbulan-bulan. Nah ini luar kota, 2 minggu, 3 minggu. Jadi si gadis ini dia selalu menunggu Pak Pos lewat rumahnya. Dia pasti tanya, sudah ada belum? Belum. Besoknya, sudah ada belum? Belum. Sabar ya. Masih belum ada ya, sudah seminggu. Jadi selalu menyapa setiap hari. Nah saudara, kalau telepon kan mahal, apalagi interlokal. Jadi kirim-kirim surat lebih murah. Tapi lama, dia harus tunggu, harus sabar, harus menderita, menunggu. Terima surat kadang sebulan sekali, terima surat kadang 1,5 bulan sekali. Kadang kalau suratnya tercecer malah gak terima gitu. Itulah yang dialami oleh gadis ini. Pacaran yang jarak jauh gitu ya. Lalu tibalah saat-saat yang bahagia. Gadis itu lama-kelamaan berjumpa hampir tiap hari dengan Pak Pos. Dia bukan lagi berpacaran dengan pacarnya, sekarang malah berpacaran dengan si Pak Pos. Karena begitu sering ketemu. Kasih itu perlu komunikasi, perlu hubungan yang lebih erat. Sama dengan kita, saudara. Bagaimana engkau bisa merasakan Yesus mengasihimu? Engkau harus selalu bicara pada dia, ngobrol dengan dia, dekat dengan dia. Gak bisa jauh. Kalau makin jauh, makin renggang. Lama-lama engkau tidak bersama Yesus, bisa cari yang lain. Apalagi tergoda yang instan. Orang bilang, aduh engkau sudah berdoa tapi gak sembuh-sembuh. Engkau sudah berdoa tapi gak dapat pekerjaan. Yuk kita cari ini ahli ini loh. Dia pintar, orang pintar. Cari dia, minta tolong dia. Itu sebabnya saudara, Pak Pos ini yang selalu berhubungan dengan gadis itu. Akhirnya singkat cerita, dia menikah dengan gadis itu, bukan dengan pacarnya. Hubungan, relasi, terutama dengan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah rela berkorban untuk kita. Makanya dikatakan kamu diberikan hati yang baru. Dan roh yang baru akan kuberikan di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kalau saling relasi yang dekat, akan saling mengerti, saling mengenal, saling memahami, bahkan saling mengalah. Ada kata hati. Kata hati itu dalam bahasa aslinya itu lab, yaitu pusat kepribadian, pikiran, kehendak, motivasi, bukan sekedar perasaan. Jadi cinta kasih kepada Tuhan itu bukan sekedar perasaan, tapi dengan hati yang dalam. Ada motivasi kita ingin diubahkan, ada motivasi kita ingin menjadi lebih baru. Kombinasi hari kasih sayang dengan tahun baru.
Tentunya bukan sekedar mengasihi, tapi hidup yang diperbaharui, saudara. Hati yang baru, roh yang baru, menunjukkan pembaharuan batin total oleh karya Allah. Itu dipakai dengan kata kerja. Aku akan memberi, aku akan menjauhkan, aku akan memberikan. Itu memakai bentuk yang menegaskan inisiatif daripada Allah. Dia memberi supaya janjinya itu terlaksana. Sungguh-sungguh terlaksana. Karena dia sudah berkorban untuk kita. Kasih memerlukan pengorbanan. Perlu sabar. Wanita tadi, dia tidak sabar menunggu surat dari pacarnya. Kasih itu apa? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu artinya lama. Menunggu lama. Dalam bahasa asli, kasih itu sabar. Sabar itu artinya long suffering. Jadi menderita yang lama. Kalau mau sungguh-sungguh tetap cinta Tuhan, gak masalah. Sabar, tunggu yang lama. Jangan terburu-buru. Banyak kejadian orang yang buru-buru mengambil keputusan, dia akan kecewa. Apalagi saudara, orang yang lagi marah ambil keputusan seringkali salah. Maka Yesus mengajarkan hatimu, hatiku harus ada kasih. Kasih yang bagaimana? Kasih yang diperbaharui. Bukan kasih yang lama. Yang lama mungkin karena engkau mengasihi aku, maka aku mengasihi kamu. Karena engkau sayang padaku, maka aku sayang padamu. Itu yang lama. Tapi yang baru mengajarkan, kalaupun engkau tidak mengasihi aku tetap mengasihi kamu. Kalau engkau membenci aku tetap mengasihi kamu. Oh saudara, ini ciri khas orang Kristen yang tidak bisa dibeli dengan uang. Yang kedua saudara, kasih Yesus memberi hati yang baru. Kalau tadi yang pertama berkorban, yang kedua memberi hati. Kalau dunia, Valentine's Day, Valentine dunia fokus pada rasa di hati yang gampang berubah. Hati manusia itu gampang berubah. Tapi Kristus bukan hanya memberi rasa, tetapi mengganti hati yang keras menjadi lembut, dari egois menjadi taat. Identik dengan Imlek saudara yang kita mau rayakan. Orang-orang Tionghoa rayakan 1-2 hari lagi itu dengan tahun baru. Mereka menganggap ada rezeki baru. Tapi orang Kristen mendesainnya, kalau yang baru itu harus ada hati yang baru, pikiran yang baru, hidup yang baru. Saya ingat waktu saya kecil suka kalau mau Imlek. Kenapa? Karena papa mama dia akan nabung-nabung uang, minta kita, bawa kita ke pasar, beli baju baru, beli celana baru, kalau bisa dapat sepatu baru. Itu cukup, celana, baju, sepatu. Dan dia maunya, apalagi zaman nenek, maunya kalau tanggal 1 hari Imlek semuanya pakai baju baru. Di situ kyonghi nanti dapat angpau. Jadi identik dengan yang baru. Hari ini saya berpikir, baju baru, celana baru, sepatu baru, bagi orang percaya gak cukup. Apa artinya engkau punya baju yang baru? Apa artinya engkau punya sepatu yang baru, celana yang baru, tapi hatimu itu hati yang lama? Maka di sini mengajarkan hatimu yang baru lebih penting.
Hidupmu yang baru lebih penting. Bagaimana dengan diri kita sendiri? Setiap orang minta pada Tuhan memeriksa, apakah hatiku mulai keras, ada kepahitan, ada dendam, ada cinta uang, ada rasa dingin kepada Tuhan. Saudara, semua orang pasti mau uang, betul gak? Tapi gak semua orang diharuskan, apalagi orang Kristen, mencintai uang. Begitu cintanya kepada uang, Tuhan dinomor duakan. Semua orang perlu uang. Ketika engkau meletakkan cintamu kepada uang lebih daripada segalanya, itu artinya kita telah memberhalakan uang tersebut. Jangan bilang orang Kristen tidak perlu uang, itu salah. Jangan bilang hamba Tuhan gak perlu uang, itu salah. Yang benar adalah kita orang Kristen tidak boleh mencintai uang lebih daripada mencintai Tuhan. Maka firman Tuhan mengajarkan rasa cukup. Berkat Tuhan cukup, tidak pernah kekurangan. Ingat, firman Tuhan ingatkan bahwa berkat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Saya sampai merasakan luar biasa, dikatakan selalu baru setiap pagi. Itu rutinitas dalam kehidupan kita yang Tuhan lakukan. Berkatnya itu selalu baru setiap pagi. Waduh, gak gampang untuk mendisiplinkan diri membuat sesuatu selalu baru setiap pagi. Serajin-rajinnya engkau masak sarapan pagi, kadang-kadang capek, malas. Ya udah, ambil di freezer, tinggal panasin di microwave. Makanan kemarin masih ada, udah. Kadang malas, udah gak usah makan pagi, langsung makan siang. Tapi ini berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, tidak pernah miss, tidak pernah absen, selalu baru setiap pagi. Itu Tuhan memberkati kita, Dia sayang pada kita, begitu cintanya Dia pada kita, yang memberikan kepada kita berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Itu hanya salah satu karya Tuhan dalam hidupku dan hidupmu. Belum lagi karya yang lain, saudara. Apa yang bisa dilakukan sebagai keluarga orang percaya? Kasih dalam keluarga orang percaya, apalagi dalam hal menjelang Imlek, jadikan momen kumpul keluarga. Di situ kita boleh mempraktekkan firman Tuhan, saling mengampuni. Mungkin dalam hidup kita sepanjang tahun ada clash dengan mama, ada clash dengan engkong, ada clash dengan menantu, dengan anak salah paham, suami atau istri. Di situ kita dikatakan kumpul keluarga, saling mengampuni, damai kembali. Sebab engkau tidak akan makan lahap kalau kumpul masih bermusuhan, takut diracuni, ya kan? Gak berani makan. Minta maaf pada saat itu. Orang percaya juga boleh belajar. Disitulah memulihkan relasi, tanda hati yang baru, yang lemah lembut. Orang Tionghoa biasanya mereka pulang ke rumah malam tahun baru, semua duduk bersama, anak cucu makan bersama, pesta. Di situ mereka saling salam-salaman, kyonghi, berdamai kembali. Nanti sudah lewat mungkin perang lagi, tahun depan damai lagi. Bukan sekedar angpau. Seharusnya bagaimana?
orang percaya, hal seperti ini hal yang positif. Mari kita belajar saling menghormati, saling mengasihi, berdamai kembali. Di dalam kegiatan kita di gereja juga demikian. Keberhasilan setiap kita bukan dari berapa besar acara kita di Imlek, tapi berapa banyak hati yang benar-benar mau diperbaharui. Kita sering salah, saudara. Kita lupa bahwasanya setiap orang percaya harus memperbarui hidup setiap hari. Karena berkat Tuhan itu setiap hari. Maka kita harus perbaiki hidup kita setiap hari. Mari saudara kita belajar seperti itu. Yang ketiga saudara, waktu dikatakan Yesus mengasihimu, cinta kamu, kasih Yesus menjadikan kita ciptaan baru. Dia bukan hanya memperbaharui, tapi diciptakan lagi menjadi yang baru. Bukan sekedar perbaiki, tapi diciptakan lagi menjadi ciptaan yang baru. Sekali lagi, ajaran kasih dunia, Valentine dan Imlek yang dunia ajarkan sering dipakai untuk reset. Artinya set ulang hubungan dan memulai kebiasaan yang baru. Tapi hanya di dalam Kristus kita sesungguhnya menjadi ciptaan baru. Kasih Yesus bukan hanya sekedar menghapus dosa masa lalu, tapi memberi identitas yang baru dan arah kepada kita untuk hidup yang baru. Hidup yang baru tampak dalam cara kita mengasihi, cara kita mengampuni, cara kita menggunakan uang, cara kita memandang masa depan. Semua itu diperbaharui, tidak lagi seperti dulu. Kalau dulu mungkin kita sempat berfoya-foya, sekarang dengan ciptaan yang baru kita agak seperti itu lagi. Untuk yang terbeban masa lalu di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Kalau engkau selalu terbeban untuk masa lalumu, enak di masa lalu, maka rasa yang lama itu sudah berlalu. Kita rasa malu, kegagalan, dosa lama tidak lagi menentukan kita. Waktu Sakius bertobat, dia menjadi orang yang benar-benar baru. Tapi orang gak suka dia. Ya manusia memang tidak suka. Tapi yang paling penting adalah Tuhan Yesus suka. Waktu kita pernah berbuat salah pada masa lalu sekarang kita jadi orang baik, cinta pada Tuhan, mungkin orang lain tidak suka. Tapi gak masalah, karena yang menilai kita bukan orang lain. Yang menilai kita Tuhan. Mana lebih penting, yang menilai kita Tuhan atau manusia? Jadi saudara, untuk menyongsong sesuatu yang baru, termasuk tahun yang baru, jangan hanya membuat resolusi lahiriah, lebih rajin, lebih hemat, tapi hiduplah sebagai ciptaan baru yang mengasihi dengan jujur, kudus, karena Kristus itu tinggal di dalam hidup kita. Saudara, jadikan rumah kita rumah ciptaan baru. Jadikan hidup kita hidup ciptaan baru. Cara bicara kita, cara menyelesaikan konflik atau pertikaian, cara mengelola uang, semua dipimpin oleh kasih Kristus, bukan tradisi ataupun tekanan dari keluarga semata-mata, saudara. Jadi
Inilah pelajaran hidup yang bisa kita lihat di sini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pakailah kehidupan kita di mana Yesus mengasihi kita. Kasihnya bukan sekedar ucapan, tapi kasihnya benar-benar dipraktekkan dalam hidupnya. Kasihnya melebihi kasih orang tua kita. Orang tua kita mengasihi sebatas dia masih hidup di dunia ini. Tapi kasih Yesus, kasih Tuhan mengasihi kita selama-lamanya. Sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, sampai engkau tidak lagi di dunia ini. Tuhan tetap mengasihi kamu. Dia selalu menggendong kita, menopang kita, mengasihi kita sekalian. Saudara, kita juga harus demikian. Cinta kepada sesama harus di-compare dengan cinta kepada Tuhan. Tuhan mencintai kita terlebih dahulu. Dia mencintai kita sampai mengorbankan dirinya. Dia mencintai kita sampai kita mengubah hati kita. Dia mencintai kita, menjadikan kita ciptaan yang baru. Yesus mengasihi kita. Yesus mau kita bukan hanya menjadi orang yang berubah sikap dari yang jahat jadi baik, tapi kita mau diperbaharui hidup kita. Dan bukan hanya hari ini, tapi selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh datang bersama di tempat ini. Terima kasih untuk puji-pujian yang boleh yang boleh kami nyanyikan dalam pujian hari ini juga. Dan berkati kami semuanya yang boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang senantiasa mengulurkan mengasihi orang lain. Tapi kami tidak mau yang hanya sebatas itu. Kami mau hati kami diubah. Kami mau hidup kami yang baru. Kami mau kami diperbaharui. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.